Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar salah satu orang kudus atau saints, yaitu Anastasia, seorang Greek martir, martir agung yang mencurahkan hidupnya, imannya untuk Kristus dan banyak melayani umat Allah dari satu penjara ke penjara lainnya. Kemarin kita sudah belajar tentang Barbara. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Anastasia. Kita bisa meniru atau meneladani uh, iman dari seorang perempuan yang virgin ini, yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Satu teladan iman yang hidup bagi kita, dan satu bukti bahwa Roh Kudus bekerja di sepanjang sejarah gereja, bahkan sampai sekarang ini. Kita bersyukur untuk Anastasia yang boleh memberikan satu kesaksian iman yang luar biasa kepada kita. Bagaimana kisah hidupnya, apa perjuangan imannya, sampai dia harus mengalami kemartiran dan menerima mahkota. Nah, kita belajar di sini tentang Anastasia. Nah, ini adalah ikon dari Anastasia. Martir Agung Santa atau Saint Anastasia sering dijuluki juga sebagai sang pembebas dengan ramuan. Seorang Romawi sejak lahir, dia adalah berkebangsaan Roma, menderita bagi Kristus pada masa penganiayaan Kaisar Diocletianus terhadap orang Kristen. Ayahnya adalah seorang penyembah berhala, tetapi ibunya adalah diam-diam seorang Kristen yang saleh. Guru Anastasia di masa mudanya adalah seorang Kristen yang terpelajar dan saleh bernama Chrysogonus. Setelah kematian ibunya, ayahnya menikahkan Anastasia ini dengan seorang pagan, artinya yang belum percaya kepada Kristus, bernama Publius. Tetapi Anastasia berpura-pura sakit sehingga dia tetap mempertahankan keperawanannya. Dengan berpakaian seperti seorang pengemis dan hanya ditemani oleh satu pelayan, Anastasia mengunjungi penjara. Dia memberi makan, merawat, dan sering menebus tawanan yang menderita karena iman mereka kepada Kristus. Ketika pelayannya memberitahu Publius, suaminya, tentang segalanya, dia memukuli istrinya dan menguncinya di rumah. Saint Anastasia kemudian mulai berkomunikasi secara diam-diam dengan gurunya, yaitu Chrysogonus, yang menyuruh Anastasia untuk bersabar, bersandar atau terikat pada salib Kristus, dan menerima kehendak Tuhan. Dia juga menubuatkan kematian Publius di laut. Setelah beberapa waktu, Publius benar-benar tenggelam saat dia berangkat dengan sebuah delegasi ke negara Persia. Setelah kematian suaminya, Saint Anastasia mulai membagikan hartanya kepada orang miskin dan dia hidup sederhana dan dalam penderitaan. Kaisar Diocletianus diberitahu bahwa orang-orang Kristen yang memenuhi penjara di Roma dengan tenang menanggung siksaan. Dia memberi perintah untuk membunuh mereka semua dalam satu malam, dan Chrysogonus dikirim kepadanya di Aquileia. Anastasia mengikuti gurunya dari kejauhan. Kaisar lalu mengintegrasi Chrysogonus secara pribadi, tapi tidak bisa membuatnya untuk menjadi murtad. Oleh karena itu, dia memerintahkan agar dia dipenggal dan dibuang ke laut. Tubuh dan kepala martir suci Chrysogonus yang terpenggal itu dibawa ke pantai oleh ombak. Di sana, oleh providensi ilahi, pemelindungan ilahi, relik dari Chrysogonus itu ditemukan oleh seorang penatua bernama Zoilus, yang kemudian menempatkan relik itu ke dalam peti dan menyembunyikannya ke rumahnya. Chrysogonus menampakkan diri kepada Zoilus dan memberitahunya bahwa kemartirannya sudah dekat untuk Agape, Chione, dan Irene. Ini adalah 3 saudara perempuan yang tinggal di dekatnya. Dia menyuruhnya supaya mengutus Anastasia kepada mereka dan menguatkan iman mereka. Chrysogonus menubuatkan bahwa Zoilus juga akan mati pada hari yang sama. 9 hari kemudian, kata-kata Chrysogonus tergenapi. Saint Zoilus tertidur di dalam Tuhan, dan Anastasia mengunjungi ketiga gadis itu sebelum mereka disiksa. Ketika ketiga martir itu, yaitu Agape, Chione, dan Irene,
menyerahkan jiwa mereka kepada Tuhan, Anastasia menguburkan mereka. Mereka diperingati oleh gereja pada setiap tanggal 16 April. Setelah melaksanakan permintaan gurunya, yaitu Chrysogonus, Anastasia pergi dari satu kota ke kota melayani para tawanan atau tahanan Kristen. Mahir dalam seni medis pada saat itu, dia dengan bersemangat merawat banyak tawanan, menyembuhkan luka mereka, dan meringankan penderitaan mereka. Karena jeripayanya tersebut, Anastasia mendapat nama si pembawa ramuan atau deliver from poisons, ya, pharmacolithria. Karena dengan perantaraannya, dia telah menyembuhkan banyak racun dan zat berbahaya lainnya dengan ramuan-ramuannya. Saint Anastasia lalu berkenalan dengan seorang perempuan muda. Dia adalah seorang janda yang sudah janda yang saleh bernama Theodota. Dia menemukan seorang penolong yang setia. Theodota ditangkap lalu diintegrasi ketika diketahui bahwa dia adalah orang Kristen. Sementara itu Anastasia juga ditangkap di Illyricum. Ini terjadi tepat setelah semua tawanan Kristen di sana dibunuh dalam satu malam atas perintah Kaisar Diocletianus. Saint Anastasia mengunjungi ke salah satu penjara dan dia tidak menemukan siapapun di sana. Lalu dia mulai menangis dengan keras. Para sipir penjara menyadari bahwa dia adalah seorang Kristen dan membawanya ke pejabat distrik yang mencoba membujuknya untuk menyangkal Kristus dengan ancaman siksaan. Setelah usahanya gagal membujuk Saint Anastasia untuk mempersembahkan korban kepada dewa berhala, pejabat di distrik itu menyerahkannya kepada imam pagan Ulpian di Roma. Penyembah berhala yang licik itu menawari Saint Anastasia pilihan antara kemewahan dan kekayaan atau penderitaan yang menyedihkan. Dia lalu menempatkan emas, batu mulia, dan pakaian halus di hadapan Anastasia. Tapi juga ada alat penyiksaan yang menakutkan. Namun, imam yang licik itu, Ulpian, dipermalukan oleh pengantin perempuan Kristus, Saint Anastasia, menolak kekayaan dan lebih memilih alat penyiksaan yang menakutkan itu. Tapi Allah memperpanjang hidup Saint Anastasia, dan Ulpian memberinya 3 hari untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Terpesona oleh kecantikan Anastasia, imam pagan itu memutuskan untuk mencemarkan kesuciannya. Namun ketika dia mencoba menyentuh Anastasia, Ulpian tiba-tiba menjadi buta. Kepalanya mulai sakit, sangat parah, sehingga dia berteriak seperti orang gila. Lalu dia meminta untuk dibawa ke kuil pagan untuk memohon pertolongan kepada dewa berhala. Tetapi dalam perjalanan, sang imam tersebut pun jatuh dan akhirnya mati. Saint Anastasia akhirnya dibebaskan, dan bersama Theodota kembali mengabdikan diri merawat orang-orang Kristen yang dipenjara. Tidak lama kemudian, Saint Theodota dan ketiga putranya menerima kematiran. Putra tertuanya bernama Evodus berdiri dengan berani di depan hakim dan menanggung pemukulan tanpa protes. Setelah penyiksaan yang lama, mereka semua dilempar ke dalam api yang membara. Saint Anastasia ditangkap lagi dan dihukum mati dengan dibiarkan kelaparan. Dia tetap dipenjara tanpa makanan selama 60 hari. Saint Theodota menampakkan diri sebagai martir setiap malam dan memberikan keberanian, kekuatan kepada Anastasia. Melihat siksaan kelaparan yang tidak berhasil, hakim menjatuhkan hukuman dengan cara ditenggelamkan di laut bersama dengan tahanan lainnya. Di antara mereka ada seorang bernama Eutychianus yang menderita karena imannya. Para tahanan dimasukkan ke dalam kapal yang menuju ke laut lepas. Para prajurit lalu membuat lubang di kapal tersebut. Saint Theodota kembali menampakkan diri kepada para tawanan dan mengarahkan kapal ke pantai. Ketika mereka mencapai tanah kering di pantai, 120 tahanan itu pun percaya kepada Kristus dan dibaptis oleh Saint Anastasia dan Eutychianus. Kemudian semua dari mereka ditangkap dan akhirnya menerima mahkota kemartiran. Saint Anastasia direnggangkan di antara 4 pilar
dan dibakar hidup-hidup. Seorang perempuan saleh bernama Apollinaria menguburkan jasadnya yang tidak terluka oleh api di taman di luar rumahnya. Pada abad kelima, peninggalan relik Saint Anastasia dipindahkan ke kota Konstantinopel, sekarang daerah Istanbul di Turki, di mana sebuah gereja dibangun dan didedikasikan untuk Anastasia. Kemudian kepala dan tangan martir agung ini dipindahkan ke biara Saint Anastasia membawa ramuan dekat Gunung Athos di negara Yunani sampai sekarang ini. Nah, saudara, Anastasia telah mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya, dan gereja merayakan atau memperingati akan kematiannya setiap tanggal 22 Desember, baru beberapa hari yang lalu. Nah, saudara-saudara semua, kiranya kehidupan keteladanan iman Anastasia ini boleh menguatkan iman kita di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin hari semakin banyak tantangan, godaan, bahkan juga berbagai macam penyakit dan penderitaan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, menguatkan iman kita melalui cerita kematiran pahlawan iman seperti ini, di mana bukti nyata bahwa pemeliharaan Tuhan, Roh Kudus boleh bekerja di dalam gereja, termasuk kita sekarang yang adalah gerejanya Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita, tidak menyurutkan tantangan yang ada, penderitaan yang ada, tapi justru berbagai penderitaan dan tantangan itu menjadi satu refleksi bagi kita untuk menguatkan iman kita dan semakin hidup kudus, suci di hadapan Tuhan. Penderitaan tidaklah membuat kita takut atau meninggalkan iman kita atau meninggalkan Kristus, tetapi penderitaan, kesulitan, tantangan, dan berbagai macam godaan itu adalah kesempatan bagi kita untuk semakin memurnikan iman kita, memurnikan hidup kita, sehingga hidup kita itu boleh terus dimurnikan, disembuhkan. Seperti api atau emas yang terus dibakar, semakin dibakar semakin akan nampak kemuliaan, terang, berkilau, yang bercahaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Saint Anastasia yang boleh menunjukkan kepahlawannya kepada kita semua dan mendidik kita di dalam kebenaran untuk tetap setia mempertahankan iman kita kepada Kristus, dan pada akhirnya kita akan dimuliakan oleh Kristus. Thank you semuanya. Tuhan memberkati kita semua.